Adapun membacanya harus di makam atau tidak di makam, itu tidak ada pembahasan sama sekali dari tiga ulama mujtahid ini. Dibahas oleh siapa terkait masalah di makam atau di luar makam, itu dibahas oleh para pengikut tiga mujtahid ini. Dan kesimpulannya adalah membaca Al-Quran tersebut di makam dengan bahasan, tolong digarisbawahi dulu, tempatnya bukan seperti yang sedang kita bahas, ada tempat sampah, makam umum, dari tempat pemakaman. Itu tidak ada bedanya membaca Al-Quran di makam sama membaca Al-Quran di rumah. Karena yang terpenting adalah beribadah kepada Allah dengan kalimat-kalimat baik, yaitu Al-Quran, kemudian dihadiahkan pahalanya kepada al-marhum. Tapi ini terlepas masalah, tolong ya, di sebagian kampung ya kadang-kadang disuruh ngaji ada negosiasi harga lagi. Jadi kalau nggak 400 satu minggu nggak mau, nah ini beda lagi. Kalau itu lagi jualan, nah saya nggak paham tuh kalau dijualan. Tapi kalau misalnya almarhum keluarganya memberikan hadiah untuk mereka yang membaca Al-Quran, itu sudah sangat wajar. Ya, itu sudah sangat wajar. Kenapa? Karena Nabi SAW mengatakan, "Idza suni'a 'alaikumul ma'ruf fakafi'u." Kalau orang lain berbuat baik kepada kalian, maka balaslah dengan kebaikan yang lebih baik. Kemudian yang kedua, pada saat fokus ke masalah ini, yaitu tempat sampah sehingga dijadikan makam, karena dasarnya tadi tidak ada tempat atau ada namun harus bayar dan orang yang tidak mampu, maka membaca Al-Quran di tempat sampah itu tidak boleh, karena bagian tempat yang kotor. Makanya ketika teman-teman jangan membaca Al-Quran dulu, jangan. Ketika teman-teman membaca Subhanallah, itu tidak boleh membaca di tempat-tempat kotor. Dan tempat kotor yang selalu disampaikan itu tiga dalam hadis. Satu, toilet. Dua, mazbalah. Mazbalah itu tempat sampah. Yang ketiga, kandang. Kandang sapi, kandang kambing. Dan itu yang selalu berputar tuh tiga itu. Yang selalu berputar tuh tiga tempat itu. Jadi kalau di tempat kotor tuh jangan baca. Andaikan Anda bersih, kebetulan Anda di toilet nih, jangan baca Alhamdulillah. Keluar dulu dari toilet untuk baca Alhamdulillah. Sama seperti kandang unta misalnya, atau tempat sampah, itu sama. Jadi lebih kepada tempat sampahnya, itu tidak boleh di situ membaca Al-Quran karena di tempat yang kotor. Ya, itu yang pertama. Kalau baca Al-Qurannya tadi sudah. Adapun Imam Ahmad bin Hanbal tidak mensunnahkan baca Quran bagi orang yang bertawakal. Jadi kalau misalnya ada orang tidak ingin baca Al-Quran berdasarkan Imam Ahmad bin Hanbal, tidak apa-apa, karena memang itu mazhabnya. Jadi kalau saran saya sih begini, ada yang mau dibaca akan baca, ada yang tidak, nggak usah dipaksa gitu. Kemudian yang kedua, permasalahan yang menarik ini memang ini pembahasan langka, yaitu menyebutkan nama seseorang tapi dinisbatkan nasabnya ke ibu. Perhatikan teman-teman. Pembahasan ini ada di dalam sebuah kitab, namanya judulnya Al-Firqas. Ada yang pembahasannya. Kalau menentukan nasab seseorang dalam bab waris, dalam bab apapun, itu semuanya ke bapak. Semuanya ke bapak. Tapi kalau dalam bab doa, itu nasabnya sebenarnya harus ke ibu. Harus dalam artian afdal. Kenapa ke ibu? Karena kasih sayang di dalam kehidupan yang paling besar untuk seorang anak adalah ibu. Dan bab doa ini bab kasih sayang. Dan ibu itu simbolnya kasih sayang. Makanya kan banyak tulisan-tulisan, kamu ini jelek, kamu ini pecundang, kamu ini maling, kamu ini begini. Ada gambar ibu di bawah, kamu tetap anakku, gitu. Ada orang mau ngomong apa, dia tetap anak saya, gitu. Itu tulisan-tulisan itu sebenarnya saya jangan diterap itu tulisan ulama, cuma diterjemahin. Kemarin saya di SPN mampir lah, ada sesuatu, ada truk besar, tulisan di ekornya, di buntut, di belakang itu tulisan, bukan aku yang hebat, tapi doa istriku yang kuat. Itu ngambil perkataan Imam Sufyan Ats-Tsauri. Cuma orang sekarang itu kalau punya kata-kata bagus, itu merasa bahwa itu hasil dari dirinya, berpikir
Enggak, semua niru dari ulama dulu. Enggak ada kata-kata yang semuanya ada itu tertulis dari ulama dulu. Enggak ada yang pintar makanya. Orang tuh enggak ada yang pintar sebenarnya, yang ada. Orang sekarang itu hanya menyampaikan apa yang sudah dibedah gitu. Cuman ada yang mereka daya ingatnya kuat, penyusunannya rapih, ada yang tidak. Makanya kembali, karena itu ini simbol kasih sayang, dan dalam doa itu kasih sayang yang didahulukan. Makanya punten, secara hukum fikih, kalau ada orang meninggal, itu yang terbaik jadi imam keluarga. Ini misal, ada murid saya, ini bahasa ini dulu lah, bahasa murid guru. Ada murid saya misalnya ibunya meninggal, misal. Biasa di kita kan kalau jadi imam, orang ada guru, ada ulama besar deh, misal. Hanya ulama besar itu jadi imam, guru itu jadi imam. Sebenarnya itu tidak afdal. Yang afdal itu si guru, si ulama besar itu harus pakai fikihnya. Apa? Coba anaknya mana? Ayo nak, kamu jadi imam. Ketika dia mampu otomatis ya. Kalau masih anak kecil ya enggak. Dibicara imam, anaknya jadi imam. Kenapa? Karena kalau dalam bab doa itu bukan bicara siapa yang lebih pintar, siapa yang lebih adil, siapa yang lebih soleh, bukan. Tapi siapa yang lebih sayang kepada orang yang akan didoakan. Makanya kami punya guru Al-Habib Salim Syafi'i. Kalau beliau diminta doa sama siapapun, selalu beliau itu nanya dulu, ibu masih ada nggak? Ada. Masih ngomong begini, minta doa sama ibu. Karena doa dari ibu begini mulianya. Habib juga tambahin doa. Tapi awas ya, minta doa sama ibu. Wah ini. Karena sentralnya doa itu yang paling istimewa, itu yang paling besar kasih sayang dalam kata-kata atau untayan doa tersebut. Makanya seorang ibu ketika kepada anak itu doanya luar biasa. Karena di saat orang lain akan marah kepada anak itu dengan marah yang luar biasa, sang ibu tetap akan memeluk karena ini anak dia. Jadi ini anak saya, bahasa. Makanya pun dalam berdoa itu sebenarnya afdalnya menyebutkan nama itu ke ibu. Misalnya saya meninggal, maka ketika mendoakan mudah-mudahan Pak Ustadz Muhyi putranya, tetap putra jangan putri, jangan binti tetap. Kalau digantikan binti itu putri, ya ibn itu kan putra. Tetap kalau putra putri mah boleh ganti. Jadi misalnya Pak Muhyi putri karena mau ke ibunya, kan ini tetap putra. Pak Muhyi putra Siti Maryam misalnya. Itu dalam bab doa itu dinisbatkan ke ibunya. Kalau dalam bab doa itu ibu. Nah, kenapa ke ibu? Karena itu simbol kasih sayang. Ya. Jadi kalau bab doa ke ibu itu sudah benar. Itu yang paling afdal. Makanya dalam kitab-kitab itu selalu disebutkan Fulan bin Hawa, Fulana binti Hawa, ke ibu dalam bab doa. Tapi kalau dalam bab lain itu ke Adam alaihissalam. Paham? Dalam kitab Al-Qur'an dibahas. Ya, ada lagi teman-teman? Ya, dari akhwat mau ditulis atau mau dibuka tiranya sedikit bicara silakan. Pertanyaannya apa tadi? Saya buntutnya masalah meninggal. Dan baik, teman-teman, mohon maaf. Beliau bertanya begini. Di sebagian kampung itu kadang-kadang ada orang punya harta yang lumayan banyak. Akhirnya dia itu berinisiatif begini. Pokoknya ini mah ngomong ke anak-anaknya misalnya lagi sehat, ini mah harta ini jangan dipakai ya. Ini mah buat ibu kalau meninggal tolong diajikan, tolong dia sampai akhirnya diajikan 40 hari. Bagaimana hukumnya? Harta yang disebutkan barusan itu jatuhnya wasiat. Jatuhnya wasiat. Kalau dia sepertiga dari harta keseluruhan atau kurang, maka dilaksanakan. Tapi kalau dia lebih, maka dipotong lebihnya. Terkecuali kalau ahli waris semuanya meridhokan dengan apa yang dia wasiatkan. Namun intinya, titipan pesan itu secara hukum fikihnya jatuh di dalam berwasiat. Jadi yang tadi dipresentasikan atau yang disebutkan nominalnya, misalnya ini ada uang 50 juta atau ini ada sawah di punya Umi misalnya. Pokoknya ini mah buat ngurusin Umi, pengen ditahlilin, pengen dihajiin yang benar, misalnya bahasa-bahasa di kampung. Itu masuknya kategori wasiat. Jadi pengelolaan wasiat tinggal kembali kepada hukum yang sudah kita sampaikan. Sepertiga lebih berarti lebihnya itu ditunggukan persetujuan ahli waris. Kalau setuju semua dijalankan, kalau tidak setuju maka dibatasi hanya sepertiga harta saja.
Baik, seperti itu. Nah, silakan. Ada Ustadz ini yang Perhatikan. Sebutan bahasa harta gonong gini ini dasarnya dalam kitab Bughiyyah al-Mustarsyidin. Ada pembahasan itu. Jadi lebih gampangnya harta gonong gini ini adalah harta yang didapat bersama gitu. Jadi tidak terfokus kepada milik istri dan tidak terfokus kepada milik suami. Murni harta milik bersama yang dihasilkan dalam bahu-membahu bersama. Saya kasih contoh gini misal. Saya kasih contoh dulu. Ketika saya menikah dengan istri saya, misal, saya memiliki harta milik pribadi saya yang sebelum menikah itu milik saya. Seperti orang tua saya kasih atau hasil usaha saya. Itu murni milik saya. Ketika dalam pernikahan berjalan misalnya cerai atau meninggal, maka harta milik saya itu tidak masuk gonong ini, itu milik saya. Kecuali ada akad pemberian atau penghibahan kepada pasangan. Tapi kalau sudah saya masuk dengan keluarga, dengan istri, maka yang saya dapatkan itu harta bersama. Walaupun saya sendiri yang bekerja, istri tidak bekerja, tetap harta bersama. Kenapa saya bilang harta bersama? Perhatikan. Karena di dalam rumah tangga saat ini yang kita diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah cara yang terbaik, yaitu tidak saling perhitungan. Sehingga ada sebuah kewajiban istri dilakukan oleh suami, kewajiban suami dilakukan oleh istri, sehingga semua yang didapatkan dalam rumah tangga itu adalah milik bersama. Itu seperti itu. Ya mungkin contoh suaminya kerja, istrinya kerja, sama-sama hasil. Salah satunya kerja, salah satunya enggak, tetap kan bersama dalam menjalankan rumah tangga. Kecuali ada harta yang memang di dalam rumah tangga murni milik kita, seperti misalnya, mohon maaf, dalam perjalanan rumah tangga, salah satu pasangan dapat warisan, itu udah murni bukan hasil kerja, maka itu milik pribadi yang dapat warisan tersebut. Nah dalam kasus ini ada seorang perempuan menikah. Akhirnya hidup bersama, dia membangun rumah dari hasil jeripaya si istri ya. Cuman di tanahnya tanah suami. Kemudian terjadi perceraian, dan dia tidak mendapatkan apa-apa dari rumah itu, bahkan si suami sudah menikahnya tinggal di situ. Ya. Nah itu tidak benar. Dalam sisi bab harta ya, itu ada harta istri harus diberikan. Berapa persentasenya? Persentasenya kalau memang sama-sama itu 50-50 dari harta tersebut. Kalau memang tanahnya murni milik suami, sebelum menikah dia sudah murni milik suami, berarti tanah tidak dihitung, bangunannya saja dihitung. Total berapa? Misal 200 juta, berarti 100 ke istri, ke 100 suami. Jadi pada saat terjadi cerai itu si istri diberikan haknya dari gonogini rumah tersebut. Bahkan kalau kita mengembalikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran, ini mohon maaf ya bahasa bab cerai. Itu kalau laki-laki menceraikan istri, itu diperintahkan untuk memberikan sesuatu. Iya, Allah berfirman dalam Al-Quran, walil mutallaqati mata'un bil ma'ruf, haqqun 'alal mu'minin. Dan untuk setiap wanita yang ditalak oleh laki-laki, oleh suaminya, itu diperintahkan dan diwajibkan atas suami memberikan sesuatu. Sesuatu itu maukah uang, mau rumah yang sifatnya bisa membantu dengan kesendirian dia. Mohon maaf, di masa-masa dia menjadi seorang janda. Itu diperintahkan, silakan dibuka di surat Al-Baqarah. Walil mutallaqati mata'un bil ma'ruf wa matti'uhunna 'alal musi'i qadaruhu wa 'alal muqtiri qadaruhu. Diperintahkan memberikan mut'ah itu hadiah. Walaupun masalah hadiah ini ada yang khusus, ada yang umum. Tapi umumnya perempuan ditalak, laki-laki itu harus memberikan sesuatu sebagai bentuk untuk menambal perasaannya yang ya seperti itu kurang lebih. Nah jadi dalam kasus ini, mohon maaf, itu ada hak istri tersebut dan wajib diberikan. Kalau suaminya tidak memberikan, dia malah menahan, bisa berarti suaminya zalim secara hukum agama itu zalim. Adapun secara hukum pemerintahan saya kurang terlalu memahami. Tapi ketika hukum agama
dilanggar, maka perempuan itu harus berusaha memintanya agar mengingatkan. Kalau tidak dikasih sama sekali, ya sudah, berarti suaminya yang zalim, ya keadaannya akan kembali di pengadilan akhirat, dan itu menjadi sebuah hutang yang sangat besar harus dilakukan. Mohon maaf teman-teman.